Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya rindu mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat menyalakan kameranya malam hari ini, puji nama Tuhan. Karena saya yakin, saya percaya semuanya fokus malam hari ini untuk kita kembali menerima firman Tuhan. Terlebih juga kita akan menerima perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita masuk hadiratnya dengan penuh sukacita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Masuk ke hadiratnya, masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Masuk hadiratnya, masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk ke hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Biar setiap hidup kita, hati kita, malam hari ini dan setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk yang terus memuji Dia. Sebab oleh kuasa darahnya saja yang sanggup menebus dosa kita. Bersama kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu,
tempat kudusku. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Hanya Kau Tuhan yang layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berdoa meminta kami serahkan kepada Dia. Kita satu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami bisa berkumpul bersama via Google Meet ini Tuhan, di ibadah PA online Tuhan. Kau memberkati pada kami hari ini. Kau memberkati setiap peralatan yang akan kami pakai Tuhan. Kau menyertai tim pastori, tim multimedia, tim admin, dan Bapak Gembala Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Percaya tuntunan Roh Kudus turun atas beliau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan dapat melekat dan berakar kuat dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami semua yang hadir di tempat ini, kami percaya kami juga diurapi, kami diberkati oleh Tuhan, dan kami bisa menerima firman-Mu yang akan membentuk hidup kami, membentuk karakter kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih belum tergabung dalam ibadah ini, di ibadah online maupun di ibadah tatap muka. Tuhan, Kau yang menggerakkan hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut ibadah-Mu hari ini. Kami buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Diaken Safrino untuk doa pembukanya. Malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu semua untuk saling berjabat tangan, berikan senyum terindah malam hari ini untuk Tuhan. Katakan Tuhan kita baik. Berikan salam kanan kiri, puji nama Tuhan. Saya melihat di sini wajah-wajah yang sukacita malam hari ini. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, sebab kitalah umat pemenang. Karena Yesus yang sudah menang atas maut, kitalah umat pemenang. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Kitalah umat pemenang.
kalahkan maut. Yesus, Yesuslah bangkit, kalahkan maut. Yesuslah bangkit, kalahkan maut. Kemudian bagi Tuhan kita, puji nama Tuhan. Biarlah saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya menjadi pribadi anak Tuhan, ahli waris yang terus optimis. Yesus ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Sebab itu apapun yang harus terjadi dalam hidup kita, kita mau terus berjalan bersama dengan Dia. Sebab Dia tempat perlindungan kita. Amin. Kita akan pujikan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di Amin Bapak Ibu, tidak ada Allah yang lain. Sebab itu mari kita terus memuji Dia, mari kita terus sembah Dia dan bersyukur atas segala kebaikannya. Kita akan pujikan nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Dia Yesus, Raja di atas segala raja.
Dan malam hari ini bersama kita akan menyembah Dia, kita akan siapkan hati dan hidup kita untuk kita kembali diisi oleh firman Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kita akan surut kabarnya, sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Bapa, biarlah boleh seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau akan jadikan kami indah Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Selama kami Tuhan melekat erat dengan-Mu Tuhan, maka kami percaya yang terbaik terindah, itu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami Tuhan, boleh Tuhan dikuatkan dan diberikan Tuhan, pengetahuan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua, Bapak Gembala dan kami, untuk boleh siap menerima firman-Mu dan boleh dikuatkan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya Tuhan, hanya di dalam satu tangan, satu nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, shalom keluargaku semua. Salam bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya kira perlu saya sampaikan ke kita semua. 3-4 hari lalu saya sudah divaksin. Ya, puji Tuhan. Rasanya gimana gitu ya. Biasa-biasa saja. Jarum dikit. Ya, jarum dikit. Gak apa-apa. Sehat, kuat, semua kita datangnya dari Tuhan. Kita terima setiap prosedur yang ada, ya, yang memang harus kita jalani, tidak ada masalah, puji Tuhan. Tapi ingat, sumber kekuatan, sumber kesehatan itu adalah Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh hidup ini mengandalkan apapun kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh staf pastori semua juga dapat berkat untuk melaksanakan vaksin.
puji Tuhan. Saya upload di Facebook, bukan tujuannya Pak Gembala mau ya narsis begitu, tidak ya. Tapi paling tidak memberikan gambaran karena hari-hari ini juga masih ada segelintir orang yang menanggapi kurang pas terhadap usaha pemerintah yang begitu baik. Nah, saya berkewajiban sebagai bagian dari hamba Tuhan yang bahasa katanya orang itu termasuk toga, ya. Toga apa toga Pak? Tokoh agama gitu ya. Ada yang sebagai Thomas, tokoh masyarakat. Nah, ini sekaligus mengkampanyekan bahwa vaksin itu halal. Ya, apalagi ditanggung pemerintah, itu halalnya double-double, saudaraku. Puji Tuhan, saya tidak bayar. Saya doakan petugas vaksin yang menangani, Tuhan memberkati, segala usaha baiknya tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga akan menerima berkat perjamuan kudus. Ya, namun seperti yang saya janjikan di waktu lalu juga, di PA ini memberi kesempatan untuk 1-2 orang mungkin yang mempunyai suatu pergumulan pertanyaan yang rada genting barangkali perlu ditanyakan, didiskusikan singkat. Malam ini juga saya silakan. Kalau ada secepatnya, langsung pencet, bilang nama saya ini, pertanyaannya ini. Adakah? Saya silakan. Puji Tuhan. Saya dapat melihat banyak orang, walau kecil-kecil ya, ini ada keluargaku di berbagai tempat yang hari-hari ini juga bisa dapat bergabung bersama dengan saya. Ada pertanyaankah? Silakan. Puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita masuk di dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan hal penting, mendasar sekali, ya, bahwa di dalam hidup ini kita selalu dihadapkan adanya 2 jalan. Kita seolah di persimpangan. Bahasa Alkitab ada jalan lebar dan ada jalan sempit. Tentu secara sederhana kita tahu, lebar ini jalan dunia, sempit itu jalan Tuhan. Jalan dunia ada mentornya, iblis. Jalan sempit, jalan menuju sorga ada mentornya, Tuhan Yesus. Nah, orang tergantung, dia mau pilih yang mana, jalan yang akan ditempuh. Ya, puji Tuhan, doa dan harapanku semua, keluargaku, anak-anak rohani, dimanapun Anda berada, tentu memilih jalan Tuhan. Jalan ya yang sudah disucikan, jalan yang adalah kepastian ya untuk kita berada di dalam kuasa ilahi Tuhan. Itu yang penting. Kita dimentori siapa, dibimbing, dibina siapa, itu menentukan. Wong jemaat aja tergantung juga yang mementori. Style gembalanya biasanya itu bisa nampak di dalam rata-rata kehidupan jemaat. Ya, sesuai dengan peribahasa, air mengalir dari atas ke bawah. Saya sering jumpai orang Kristen yang di gerejanya itu karena prinsip-prinsip motivasi ya, motivator yang dipakai sekuler dimasukkan di situ, sehingga kadang-kadang style penyampaiannya itu juga melampaui dari keaslian si pembawa itu. Sehingga banyak dilebih-lebihkan, banyak ya modelnya penting menampilkan tampilannya begitu ya. Sehingga mungkin bagaimana kabar? Ya cukup dijawab puji Tuhan. Tuhan baik itu ya. Kita semua bisa melewati semua, yang sehat, yang kurang sehat, semua tetap dipelihara Tuhan. Betulkah? Amin.
Puji Tuhan. Tidak ada yang tidak baik yang dirancang Tuhan. Nah, jawab begitu kan lebih enak. Tapi kadang-kadang karena stylenya ini supaya kelihatan hebat itu, apa kabar? Oh, haleluya, dahsyat, luar biasa. Nah, itu karena apa? Di gerejanya stylenya juga begitu, pendetanya itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana sesungguhnya kedalamannya? Nah, itu seringkali masalah. Lebih baik orang itu bersahaja. Tuhan tidak menuntut kita tampil melampaui dari apa keadaan kita. Tuhan minta kita itu jujur itu ya kalau iya, ayo katakan bersama dengan saya seperti firman. Ya, kalau iya katakan iya. Dan kalau tidak katakan tidak. Nah itu kejujuran. Jadi saudara-saudara yang dikasih Yesus, maka orang andai kata sedang kurang nyaman, ya ada gangguan kesehatan, lantas berkata, aduh saya minta didoakan, saya butuh topangan doa. Itu tidak rendah rohani, ya wajar. Kaki kepencet kursi, barangkali kepencet pintu, kita teriak, aduh Tuhan tolong. Ya itu wajar, itu manusiawi saudara yang dikasih Tuhan, ya. Saudara dilengkapi dengan kelenjar air mata itu kan, waktu kita susah kadang mencucurkan air mata. Apalagi kedukaan. Seneng aja ya, saking harunya itu tipikal saya. Ekspresif ya. Ketika haru itu saya menitikkan air mata. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang sedang ya mewarnai hidup saya. Gitu. Melihat anak Tuhan, saya tahu ada masalah dalam hidup, dalam pergumulan, tapi kok ya stylenya itu tetap ada syukur, gitu kadang-kadang memicu saya menitikkan air mata. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi kewajaran-kewajaran ini penting, itu prinsip saya. Ya saudara yang dikasih Yesus. Nah, bagaimana gayanya orang itu, pemimpin tuh biasa bawahnya juga begitu. Nah makanya saya mengucap syukur kesekian kalinya bahwa saya mendengar kok jemaat ya Kemah Tabernakel ini senang berterima kasih, rendah hati gitu. Saya dapat laporan gitu, aduh itu puasnya jadi hamba Tuhan, bener dah. Saudara yang dikasih Tuhan itu. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Hanya sesuatu yang sederhana umpamanya, aduh terima kasihnya enggak habis-habis. Kamsia, sesye, ya. Gracias. Saudara ingat, ini penting sekali saudara-saudara ya dalam menjalani kehidupan ini. Yuk. Itu semua yang membentuk saya berpikir demikian adalah bagaimana perjalanan hidup ini kita dimentorin siapa, begitu kan? Yesus mentor kita. Nah, kita berada di jalan yang mana? Jalan yang dimentorin Tuhan Yesus. Coba kita baca sama-sama Alkitab, Yohanes 14 ayat 6. Iya, itu ayat ya, hafalan sekolah minggu. Kalau yang sekolah tua ini tidak hafal, salah. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Ini saudara-saudara yang dikasih Yesus. Jalan kebenaran. Iya. Makanya ya, kalau saudara tahu proses penyelamatan ketika ada orang tenggelam di tengah laut umpamanya, ya, pakai helikopter itu, diturunkan tangga dari tali itu, ya kan? Ya, saudara yang dikasih Yesus, tim penyelamatnya turun, menurunkan pelampung, ya. Bayangkan tangga itu, itulah Yesus yang turun dari ketinggian untuk membawa yang nyaris tenggelam, ya, nyaris tidak selamat.
diselamatkan. Nah, ini dalam dasar iman Kristen kadang-kadang orang kan, kok Yesus disebut sebagai juru selamat? Iya, kok kita ini diselamatkan? Saya katakan, kenapa kita butuh diselamatkan? Karena memang kita ini dalam kondisi gawat, darurat, genting. Saudara yang dikasihi Yesus, dalam keadaan tidak selamat. Kalau tidak ada usaha yang dari atas itu ya turun ke bawah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita tidak akan bisa selamat. Maka kalau ada sementara yang sedang berpikir, ya Kristen itu anehnya ada juru selamat. Iya, itu tidak aneh. Kalau tidak ada juru selamat, ya sebagai penyelamat yang dari atas, wah tidak mungkin saya saudara selamat. Itu sebabnya dia turun, aku jalan itu seperti itu. Dan di dalam jalan itu udah pasti benar. Ya, karena yang jadi jalan ini pribadi yang turun dari sorga. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah dia yang turun dari sorga itu, dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Yesus, maka dikatakan oleh firman Allah, dia rela yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Nah, yang terakhir, dan hidup. Nah, Yesus itu hidup gitu loh. Orang lain ya sementara di dalam keyakinan yang dibangun dari dasar yang Alkitab sudah catat sebelumnya, Yesus betul-betul dikubur, Yesus turun ke alam maut, Ibrani 2 ayat yang ke-14, ketemu iblis, dipatahkan kuasa gelap di situ. Makanya anak Tuhan tidak perlu lagi takut ya dengan setan, dengan iblis. Itu yang membuat orang tidak berpengharapan, hidup dalam ketakutan, was-was, gak jelas. Ujung-ujungnya setan mengarahkan supaya manusia kemudian apa? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, iya menyuap setan, membawa sesaji-sesaji. Ya, kalau dalam keyakinannya ya silakan ya. Tapi ini dalam perspektif iman Kristen saya harus menjelaskan kebenaran Alkitab. Ya, kita tidak perlu lagi takut seperti itu. Kita juga ada orang tanya sama saya, Pak Gembala, kita ini kan diajari sopan santun. Oh iya, iya. Apalagi ini kalau keluarganya saudara kita ini ya. Anak rohaniku yang dari Korea Selatan ini tadi aku lihat ya. Anakku Wun, puji Tuhan. Mirip Jepang itu tradisinya. Pokoknya manggut-manggut aja. Itu anakku Caroline cerita ya keterbatasan bahasa Korea waktu berkunjung di tengah keluarga mertua di Korea Selatan sana. Ya selain bahasa isyarat, bahasa Inggris juga tidak semuanya paham jelas kan begitu. Ya, pokoknya ketemu yang lebih di atas manggut-manggut aja. Oh itu sopan santun ya Pak? Oh iya Tuhan ngajari gitu. Terus orang tanya lagi begini, kalau kita sama iblis juga mesti sopan santun ya Pak? Oh enggak, kalau sama iblis, sama setan ya enggak usah sopan santun. Ya, makanya style kita ini kan ya tidak harus teriak-teriak, kuasa itu yang penting ya. Tapi kita tegas, setan dalam nama Yesus, minggat kamu. Nah, itu mesti jelas. Nggak usah pakai, ya walaupun mungkin sebagian di Pulau Jawa, ya suku Jawa, ya nggak perlu nun sewu setan gitu ya. Malah setannya minta ketan nanti saudaraku ya. Ya nggak pakai nun sewu lagi, nggak pakai permisi, pergi. Kalau kita doa, saudara ketemu orang diganggu setan, diganggu kuasa kegelapan, ya saudara-saudara yang dikasihi Yesus, langsung aja dalam nama Yesus. Jadi tidak ada pakai terus kemudian permisi atau kamu mau pindah minta syaratnya apa? Wah celaka, itu zaman dulu. Di negeri kita ini ya sebagian masih percaya yang begitu zaman dulu. Ceritanya membangun jembatan, bangun apa ya, proyek-proyek besar. Itu saudara-saudara yang dikasihi Yesus,
Bukan rahasia lagi, itu minta tumbal istilahnya, minta wadal. Nah, itu. Jadi apa yang diminta? Nyawa manusia dikorbankan. Dan sebetulnya kisah itu juga sudah ada zaman agama-agama pagan, ya, penyembah kepada roh-roh yang macam-macam, permintaannya adalah korban manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Dan di situ nampak jelas kita tahu strategi dari kuasa kegelapan itu memang ingin mencuri kedamaian manusia. Makanya orang yang hidup di dalam ketidakberesan itu hatinya tidak pernah damai. Dicuri oleh kuasa gelap. Kemudian iblis itu membunuh. Nah, itu maunya dengan berbagai cara upaya. Dan dengan harapan yang dibunuh itu sudah ikut setan, maka dibinasakan. Jadi kalau ada umpamanya, bagaimana Pak Pembala? Kalau ada orang yang sampai mati syahid, itu dibunuh ya oleh orang lain. Oh, tidak masalah. Kalau itu atas izin Tuhan, itu bukan dibunuh kemudian binasa, dibunuh untuk menikmati hidup yang kekal. Kayak berapa bulan silam, ya kan? Di salah satu daerah, ada sekelompok penjahat, anggap aja seperti itu, yang kemudian sempat diizinkan Tuhan membuat beberapa orang ya itu jadi korban. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ini bukan kematian sia-sia. Itu yang bahasa Alkitab adalah mati syahid. Diviralkan ya, hati saya sempat ternyuh melihatnya. Karena apa? Karena ada beberapa peti jenazah sang pendeta, gembala memimpin upacara di mana orang itu meninggal dunia karena dibantai oleh sekelompok orang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Itu bagaimana Pak Gembala? Ya memang sudah waktunya. Jadi kematian seseorang tinggalkan dunia itu semua diketahui Tuhan. Ya. Tapi yang penting bagaimana saat orang itu meninggalkan dunia ini, dia posisi dimentori siapa hidupnya? Dia lewat jalan yang mana? Jalan sempit, iman kepada Tuhan, apa jalan lebar? Ya, iman kepada dunia dimentorin iblis setan. Nah, kalau yang lewat jalan lebar tadi binasa. Ya, tapi jalan sempit orang bisa mati, sakit bisa tanpa sakit, ya. Harus mati, mungkin terjadi suatu kejadian tertentu, itu saudara-saudara apapun caranya mati itu tidak masalah. Yang penting akhir hidup orang itu iman kepada Sang Juru Selamat yang sudah datang menyelamatkan dunia ini, mencari orang-orang ya yang mau diselamatkan. Jadi kalau tim SAR itu datang menurunkan tangga dari atas, kemudian yang di bawah diminta meraih, ya, menggenggam, saling menggenggam dan ditarik, ya selamat. Kalau mengabaikan itu, menganggap ya tidak perlu itu, atau berusaha dengan berenang sendiri, akhirnya binasa. Di dalam dunia banyak yang begitu. Ya, makanya dasar iman Kristen itu sederhananya begini. Saudara yang dikasihi Tuhan, aku tidak mampu, usahaku sendiri, aku butuh pertolongan. Itu loh iman Kristen. Bagaimana orang-orang yang yakin dengan usahanya sendiri, ya melakukan ini dan itu dengan keyakinan itu bisa mengimbangi perbuatan jahat dosanya, ya silakan kalau mungkin. Tapi kalau Alkitab memberitahu kepada kita jelas tidak akan pernah mungkin. Saudaraku yang dikasihi Yesus, semua orang telah berdosa, dosa itu menguasai hidup orang itu, kemudian dimentori, dibimbing, diarahkan ya oleh kuasa gelap. Orang yang berdosa selama dalam dunia juga dijadikan bulan-bulanan dan ujung-ujungnya manusia itu binasa begitu saja. Ya, tetapi orang-orang yang ada di dalam tuntunan Tuhan hidup tidak selalu mudah, itu faktanya. Ya, itu fakta. Tetapi tidak mudah, kita tetap bisa bergantung kepada Tuhan. Dan kita terus berjalan didampingi oleh Tuhan. Maka Alkitab katakan
Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa ya jika tidak bersama aku, dengan aku. Didampingi sama dia. Makanya sudahlah, kapanpun kita ketemu Tuhan, ya orang harus hitung-hitungan. Makanya hidup ini supaya kita ngerti ya bahwa yang masih muda yakin Tuhan tuntun sertai, masih ada panjang waktu barangkali itu pun juga tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan. Tetapi yang penting waktu kita setiap hari ini ada di dalam ya jalannya Tuhan. Saudaraku, jalan kebenaran itu yang paling penting, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ya, selebihnya itu masalah besar. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus juru selamat waktu Natal aja diberitakan ya. Dia lahir Tuhan dan juru selamat. Tandanya ini. Nah, karena manusia tanpa pertolongan Tuhan ini kondisinya sudah tidak selamat. Makanya kalau ada rangkaian kata ya, crisis, ya, crazy, dan puncaknya adalah Christ, Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah sebetulnya dunia ini, kehidupan dunia ini, ya sebetulnya krisis. Selalu dari waktu ke waktu tingkat krisisnya itu akan semakin seru gitu loh. Jadi saudara-saudara kalau ada kesempatan longgar, aman, tidak ada masalah, tidak ada gangguan, itu sebetulnya bonus. Tapi sebetulnya keberbahayaan itu ya hidup manusia di dunia ini, aduh saudara coba bayangkan. Kita berpikir di permukaan bumi aman kayak gini. Pernah berpikir enggak saudara, di bawah itu apa? Itu di bawah lapisan bumi itu apa? Itu magma saudaraku. Ya, sumber panas yang sedemikian rupa. Makanya daerah hari-hari ini ada orang gali-gali bikin sumur, tahu-tahu keluar ya, semburan ya, gas, lumpur panas dan sebagainya termasuk di tetangga dekat ya wilayah kami ini kan, di sana mana ini? Lapindo itu kan. Saudara, dan masih banyak kejadian di mana-mana. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, hidup ini sebetulnya rawan, kehidupan manusia itu sebetulnya ya keterancaman itu ada. Jadi kalau kita sudah melewati dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, ya ada di dalam keadaan ya suka duka, itu sebetulnya adalah satu kenyataan. Dan makanya kalau krisis ini, lantas pola pandang orang ini ya begitu sangat alami, diwarnai dengan kuasa dosa, ya maka akibatnya crazy saudaraku ya. Orang menghadapi dunia ini, wah tanpa Tuhan gila saudaraku yang dikasihi Yesus. Saya dapat informasi terakhir ya, di Jepang karena pandemi itu, lebih dari separuh lebih jumlah kematian, ya bunuh diri dibanding dengan kematian kena COVID-19. Jadi separuh lebih itu matinya bunuh diri saudaraku. Coba, ini kegilaan. Saudara yang dikasihi Yesus. Bahasanya sampai saya secimping. Secimping, betul Pak Chandra. Iya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Kenapa? Karena tidak sanggup menghadapi krisis. Nah, orang yang beriman, iya, boleh dalam keadaan dunia ini ya tingkat intensitas krisisnya semakin ya seru. Dan banyak orang menghadapi ini dengan kegilaan ya saudara, sampai ada peribahasa Jawa gini ya. Zaman ini zaman edan. Makanya hidup ini cara menghadapinya kalau tidak ikut edan, tidak ikut gila, tidak kebahagiaan, tidak keduman katanya. Nah itu konsep orang di dalam kekrisisan. Tetapi anak Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di dalam jaminan, di dalam suatu penyertaan dari mentor yang begitu setia, menjaga dan menopang kita. Maka kita tidak perlu menghadapi ini dengan cara gila, nyari duitnya kalau masih ada kesempatan ke depan, atau hari-hari ini pun juga tidak dengan kegilaan. Ya, sebab bagaimana bisa nikmat hidup kalau hidup itu dalam kegilaan? Saudara yang dikasihi Yesus, kita nikmati hidup di dalam tuntunan Kristus, di dalam jaminan Tuhan. Coba kita maju lagi, baca Alkitab kita di dalam ya 1
Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Saya demen sekali ayat itu. Coba silakan Bu Ria Hadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Semua katakan amin. Selalu ada harapan. Kenapa orang menjadi gila di tengah kekrisisan? Karena tidak punya pengharapan. Nah, bagaimana saya dan saudara mempunyai pengharapan? Walau hidup tidak selalu senang. Walau hidup itu kadang masih ada keterancaman, ya, ada pergumulan. Loh, mana ada orang tanpa pergumulan di dalam hidup, saudara yang dikasihi Yesus. Ya. Tetapi orang-orang yang seperti hari ini, PA, ini gabung dari berbagai tempat. Haleluya. Orang-orang yang berpengharapan, yang dilahirkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan sesudah dia mati. Ya, ada hampir 160 akun saudara hari ini bergabung. Waduh, Tuhan memberkati semua keluargaku dimanapun saudara berada. Ini luar biasa. Ini kalau tidak ada pandemi tidak mungkin. Ya, pendeta sejadul saya lantas harus melaksanakan live streaming, ya saudara, baik Google Meet seperti ini kita bisa bersekutu, berfellowship. Ya, ada keluargaku yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, ya di ini Pak Jimer Simatupang, ada di Medan ya daerah Sumatera Utara, kemudian Sagala, Edison Sagala anakku, puji Tuhan. Nah, ini saya lihat akunnya, Pak Michael Manopo kalau tidak salah ya kepanjangannya. Ini lagi ada di tempat tugasnya kali ya. Saudara yang dikasih Tuhan di Laut Lepas, puji Tuhan. Coba bayangkan, saudara, ini konsepnya kan terjadi pergeseran begini. Tolong perhatikan baik-baik. Sebelum pandemi, orang sebagai hamba Tuhan mengajak orang ke gereja, ayo ke gereja. Tetapi dengan pandemi ini, hamba Tuhan mengarahkan supaya setiap pribadi menjadi gereja. Bukan ayo ke gereja saja, tetapi menjadi gereja di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku. Dan itulah orang-orang yang memiliki pengharapan hidup. Ya, pengharapan hidup. Pikirannya disucikan. Ya, dijamah oleh Tuhan, ditata ya mindsetnya ini. Kita sadar sudah. Kita mau membabi buta, kerja kayak kerja rodi habis-habisan. Orang kerja rodi ya bukan karena terpaksa, kadang-kadang karena euforia. Wah, ndak mikirkan kesehatan, ndak memikirkan quality time bersama keluarga umpamanya. Saudara-saudara, hari-hari ini, waduh, betul-betul ya, secara kuantitas kebersamaan itu lebih banyak tentu waktunya daripada sebelum masa pandemi. Ya, bukan cuma yang penting kualitasnya Pak, kualitinya Pak. Iya, quality dan quantity itu juga harus saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya, dan itu Tuhan anugerahkan. Ketika bicara tentang kebersamaan dalam keluarga, ingat saya masih sampai hari ini tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada saudara bahwa nggak enak. Saudara biasa dalam kebersamaan seperti saya, bahasa lokalnya itu runcang-runcung begitu. Ya, bersama saudara-saudara ya dalam segala macam keadaan tentunya. Kemudian dalam kesendirian. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya, saat dia terpisah, saya di dalam kebersamaan di ruang isolasi nunggui apapun resikonya. Ya kalau orang tanya apa ya bahasa klasiknya ya karena cinta. Ya, mencintai pasangannya apa adanya. Bukan karena beliau sempurna, bukan beliau hebat, tetapi yang saya katakan saya sangat bersyukur 37 tahun jalan bareng dengan seorang istri yang suci saya katakan. Ya, dalam hal ini saudara-saudara yang dikasihi Yesus di dalam alam ya, sehatnya tidak pernah ngerecokin. Ya, kecuali kalau lagi kurang sehat ya wajar siapapun ya. Gangguan kesehatan apapun
Orang bisa mungkin nyeleneh atau neko-neko itu bagi saya berpikirnya dan saya tanamkan kepada kita semua, ya itu suatu hal yang wajar. Tetapi saya sadar, saya pahami ketika jalan bareng dari awal merit ya, saudara yang dikasih Yesus, tidak pernah dia nuntut apapun. Makanya kami sangat mensyukuri itu dan mengatakan sampai hari ini saya bisa sampai ke jenjang ini. Saya katakan tidak lepas bagian dari kontribusi hidupnya dalam berdampingan dengan saya. Kenapa ini perlu saya sampaikan kembali untuk terus memberikan stimulus buat saudara semua. Hargai, hormati pasanganmu itu. Bahkan orang tua yang melihat anak-anaknya yang ini begini, yang itu begitu. Kasih dia dan anak-anak juga. Jangan pernah engkau berpikir bahwa kenapa orang tua aku tidak sama dengan yang lain. Bagaimanapun kehadiranmu di dunia ini. Karena Tuhan memakai bapak ibumu, papa mamamu. Itu menjadi alat untuk kehadiranmu. Untuk melihat, menyongsong segala kebaikan Tuhan itu. Ya, ketika kita berpikir kayaknya sudah dingin, tidak ada api lagi, tidak ada greget di dalam fellowship. Ya, saudaraku ingat bahwa satu hari ketika mungkin tidur di sisimu, satu waktu ternyata tidak bangun lagi. Dan ini satu keniscayaan yang perlu saudara ketahui. Maka di dalam menjalani proses ini ada bagian poin penting yang saya katakan ya sudah. Semua itu hanya bicara tinggal siapa yang lebih dulu. Ya, siapa yang lebih dulu. Makanya kalau hari-hari ini saudara di dalam pergumulan ada di antara anakku ya, anak didikku, anak rohaniku ini yang sedang mengalami kesulitan, hanya masalah barangkali mencari mata pencarian, ekonominya rada seret, lantas itu menjadikan engkau hilang sejahtera, bertobat hari ini. Ya, kalau di situasi seperti ini, lantas kemudian ya suka garuk-garuk kepala, gini-giniin, aduh, jangan ya, saudaraku ini kasih Yesus. Mesti ada yang berpikir ini Pak Gembala lihat itu dari monitor. Enggak lah ya, terlalu kecil kok. Cuman kan saya lihat juga kalau orang yang tegang sepaneng begitu ya saudara-saudara. Buat apa? Hadapi. Kayak waktu kita bisnis untung, puji Tuhan, haleluya. Ketika kurang untung, haleluya, atau masih hidup, masih bisa makan hari ini. Saya mau tanya, tolong jawab. Hari ini makan semua saudaraku? Angkat tangan yang makan. Iya, puji Tuhan. Kecuali yang saudara niat puasa. Ini kan Kamis, Pak. Ya enggak apa-apa, silakan kalau saudara mau puasa di hari Kamis ini. Maksudnya apa? Yang ngurangi belanja, Pak. Boleh lah ya. Ngurangi berat badan, Pak. Silakan lah ya. Pokok dasarnya benar aja kan kayak gitu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Yesus, kita melihat ini. Betapa pentingnya untuk kita tahu waktu itu begitu singkat. Makanya ini nikmati dengan baik, dengan sungguh. Jaga hidup. Orang yang ada di dalam proses kelahiran baru, udah bener nih hidupnya. Nggak bisa loh digoncang-gancing sama setan. Nggak bisa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Justru kita yang bikin resah setan. Coba bayangkan kita lewat, orang bilang, wah di situ tuh angker Pak, ada yang nungguin gitu. Kita mengatakan, dalam nama Yesus, minggir, kau tidak punya hak atas hidupku, atas keluargaku. Ayo, lakukan bersama, katakan bersama dengan saya. Dalam nama Yesus, setan iblis, minggir, enyah. Dalam nama Yesus, kau tidak bisa mengganggu kami. Amin. Nah, coba, kok orang Kristen yang resah, kan salah. Kalau sekedar ini dampak pandemi udahlah, tetap berjuang minta hikmat Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Yesus, pabrikmu mungkin barangkali rada menurun kondisinya. Ya, sak dunia ini ngalami. Ya, saudaraku. Sekarang kita di umur berapa? Mau coba nikmati. Ya, dalam hidup ini mengucap syukur. Makanya saya bilang, saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, Pak, untuk sehat itu mahal, Pak. Enggak apa-apa, kalau ada pakai aja. Ketika saya digiring Tuhan, ya, 7-8 bulan yang lalu ya, kalau enggak salah itu.
rumah sakit ini tutup, rumah sakit ini tutup. Ayo diarahkan rumah sakit. Mahal banget itu saudaraku ini kasih. Saya enggak mikir. Saya pikir, ada cukuplah dalam nama Yesus, enggak cukup urusan belakang nanti. Itu cara berpikir saya. Saya enggak mau berteriak kepada siapa-siapa di situasi itu. Kecuali dalam kondisi sudah keadaan yang sangat mendekati itu, baru saya kemudian kabari. Ini tolong doain. Kondisi yang begini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya kalau saudara masih ada dana untuk biaya kesehatan, kenapa enggak? Nikmati aja. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya Pak, tapi kami kan ikut BPJS. Ya saya bilang BPJS itu peserta semua kita orang Indonesia, bagus, harus, wajib. Ya, nggak harus kita pakai itu. Kalau kita nggak pakai itu kan kita bisa bantuin itu kepada yang lain. Hitung-hitung amal kan begitu. Saudara, ini konsepnya orang yang punya pengharapan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, menata jalan hari esok itu bagaimana baiknya kita harus hati-hati hidup dalam perkenanan Tuhan, itu bagus. Tetapi kalau yang kita pikir nanti gimana kehidupanku, hari tuaku gimana ini, aku lihat sekelilingku kok gak peduli sama aku. Padahal ketidakpedulian itu belum tentu benar-benar, itu bisa juga karena kita terlalu baperan, bisa juga. Lantas kita sudah membangunkan sesuatu pemikiran di sekeliling kita untuk tidak peduli dengan kita. Ya, saya merasakan tidak demikian tuh. Sampai seumur ini saya merasakan nih anak-anak, ponaan-ponaan, cucu-cucu. Itu sangat peduli, itu memikirkan kami itu. Sayang begitu. Nah itu juga harus dipupuk dari kita sendiri cara berpikirnya. Makanya dalam hal ini kalau sudah dibuka pengharapan kita, kita hidup di dalam kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasihi Yesus. Kayak doa Bapak kami aja kan. Konteksnya seperti ini. Mari kita baca Matius pasal yang ke-6, saudaraku. Ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini apa Pak kaitannya? Nah, doa Bapak kami, ya jelas kita tahu semua. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini yang dimaksud, orang yang sudah dicerahkan Tuhan punya pengharapan karena lahir baru oleh kuasa kebangkitan Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dia selalu berkata, jadilah kehendakmu. Itu apa artinya? Berpihak kepada kebenaran. Ya, bukan kehendakku, karena kehendakku banyak tidak benernya. Tetapi kalau kehendak Tuhan itu kebenaran, jadilah kehendakmu Tuhan. Ya, melepaskan hak kita, saudaraku yang dikasihi Yesus. Yesus mencontohkan kepada kita. Coba saudara buka di dalam Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Puji Tuhan, jadilah kehendakmu. Saudara yang dikasihi Yesus, kalau saudara ingin tahu jalan kebenaran dan hidup, iya, kita kan udah dibuka pikiran kita, hati kita, saudaraku, pengharapan kita, jelas. Maka kita dalam hidup ini mengedepankan, saya ulangi, mengedepankan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Inilah yang dimaksud proses pemulihan. Di mana Tuhan masih di sorga, sebelum dia datang yang kedua kali, sampai kita dipulihkan. Dipulihkan itu gimana? Dipulihkan itu, kita belajar untuk bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi. Nah, ini rambu-rambu kebenaran tuh begitu saudara yang dikasihi Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Coba bayangkan, ya, bumi sorga itu langit bumi kan istilahnya. Tapi justru melalui karya Yesus memberikan penebusan, melepaskan kita dari cengkeraman kuasa setan iblis. Kemudian kita dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus, dituntun dalam hidup ini.
yang semula hidup ini tidak jelas, meraba-raba, sedikit jelas, sedikit membabi buta. Kayak kita itu bisa hidup 1000 tahun dalam dunia ini. Sekarang kan semakin ngerti firman, tidak begitu kan? Semakin saudara memiliki pemandangan hidup yang jelas. Aku mau berjalan dalam kebenaran. Gimana Pak jalan kebenaran? Aku mau menyerahkan hakku agar hak Tuhan yang dilaksanakan. Aku mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita harus jeli dalam dunia ini untuk memilih berpihak pada kebenaran. Sistem dan cara dunia, falsafah dunia ini sudah sangat jauh dari kebenaran. Ya. Dan kita kadang-kadang menghadapi itu seperti abu-abu. Tolong anak Tuhan, keluargaku semua yang diberkati, yang punya masa depan baik dan pasti masuk surga ini. Amin, saudaraku. Camkan sungguh-sungguh. Kita mesti jeli, berpihak kepada kebenaran. Sulit, Roh Kudus akan tuntun kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus menuntun kita. Ya, orang yang sungguh-sungguh jeli menentukan keputusan untuk memilih hal yang benar agar kehendak Tuhan terlaksana melalui hidup kita yang sudah ditebus Tuhan. Ya, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup pernikahan kita. Kehendak Tuhan terjadi di dalam kerelasian dalam keluarga, orang tua, anak, seisi rumah. Ya, kehendak Tuhan terjadi menuntun kita di tengah kita bekerja, memimpin perusahaan atau owner dari perusahaan atau sebagai yang dipimpin, sebagai karyawan, sebagai petani, sebagai hamba Tuhan lebih-lebih. Kita belajar untuk terus hidup ya dalam keberpihakan, dalam kebenaran. Saudara, saya mau contohkan akhir dari khotbah saya. Orang yang berpihak pada kebenaran, anak cucunya itu terpelihara sempurna oleh kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, angkat jempol saudara, saya coba lihat saudara, oke, terima kasih. Pikiran hidup Kristen yang berpengharapan tidak cuma berpikir untuk kehidupan, keberuntungan di masa kita sendiri. Selalu kayak Yusuf umpamanya, dia berkata, ya, engkau lakukan ini saudara-saudaraku sampai aku dijual di Mesir, akhirnya terangkat Tuhan merancang untuk menjamin kehidupan ya generasi yang masih jauh lagi. Nah, selalu anak Tuhan itu begitu. Akibatnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, generasi Israel mengalami pembebasan kemudian hari. Jadi kita jangan berpikir kalau aku sungguh-sungguh setia Tuhan, nanti aku diberkati limpah-limpah. Ini sebetulnya titik tolaknya bukan pemikiran Kristen yang sejati sebetulnya. Tetapi kalau kita berpikir aku dilepaskan oleh belenggu kuasa gelap oleh Yesus, hidupku diberkati, rezeki Tuhan mengalir, dan aku mau memuliakan ini semua. Dan generasi yang berikutnya terus akan melihat berkat-berkat anugerah Tuhan. Anak cucu keturunanku semua akan menjadi pribadi-pribadi generasi ilahi yang diberkati dan dituntun oleh Tuhan Yesus. Itu baru tujuan iman Kristen yang sesungguhnya. Saya mau kasih contoh sebentar, saudara-saudara. Tolong Bu Ria Hadi bacakan di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama, saudaraku yang dikasihi Yesus. Puji Tuhan, di dalam 2 Samuel 9 ayat 6 dan 7. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 13 ya. Ayo saudara lanjut yang buka Alkitab. Ayat 13. Wah ini hebat ayat ini. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Saudara yang dikasihi Yesus, Mephiboset, ya, siapa dia? Anak Yonatan. Yonatan itu siapa? Anaknya Raja Saul
yang kemudian dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Karena jahatnya bukan main, hidupnya menentang melawan kehendak Tuhan, hidup bersekutu dengan tukang-tukang tenung, halinujum, pemanggil arwah dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Untung saja bapaknya Mephiboset. Siapa dia? Jonathan. Jonathan siapa? Anaknya Saul. Ketika Saul itu menjahati Daud yang baik hati, Daud yang berjasa bagi kerajaannya Raja Saul, justru dibalas dengan sikap yang sangat buruk. Berapa kali Saul mau membunuh Daud. Dan apa yang terjadi? Ada kebijakan yang Tuhan anugerahkan kepada seorang Jonathan. Nah, ini ingat baik-baik. Sekalipun bapaknya Jonathan jahatnya luar biasa. Dan biasanya anak ngikuti aja orang tua. Saudaraku, kiranya roh Tuhan, Roh Kudus memberi pencerahan. Seperti yang terjadi pada Yonatan. Dia jeli, tahu mana pilihan yang harus dia lakukan. Ternyata dia tidak berpihak kepada keangkaraan, kejahatan dari bapaknya Saul. Tetapi di situasi itu justru dikatakan, Yonatan itu jiwanya sangat berpaut kepada Daud. Dan saudara-saudara sangat membela Daud tanpa mengerti apa yang nanti di kemudian hari bakal terjadi. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Ternyata saudara-saudara, salah satu anak Jonathan namanya Mephiboset, keadaannya cedera kaki dua-duanya, timpang, tidak bisa jalan. Saudaraku, itu membayangkan kehidupan bukan cuma susah saja, bukan hanya sekedar jatuh, tetapi udah jatuh ketimpa tangga, itu istilah seringkali kita dengar. Tetapi bagi orang yang beriman, kasih Tuhan akan menjangkau. Mungkin hari-hari ini ada di antara saudara yang merasa, aduh, keburukan yang dialami ini rasanya berat sekali. Sabar, teguhkan hatimu, bangun percayamu, yakini tidak ada yang mustahil. Kasih Tuhan melampaui segala apa yang kita pikirkan. Dan ternyata seorang Mephiboset ini mendapat jaminan di kemudian hari. Setelah Daud wafat, setelah Yonatan wafat. Ini kan tidak punya harapan seorang Mephiboset. Tetapi ingat ini berkat dari taburan. Jonathan jeli, berpihak kepada cara hidup yang benar. Walau dunia sekelilingnya sebetulnya sudah membentuk dia untuk bersikap sama dengan para seniornya. Tetapi senior yang jahat, yang menguasai ini, di dalamnya masih ada pribadi Yonatan yang berpendirian tetap teguh. Dia tahu mana salah, mana benar. Hari-hari ini, saudara kalau mau lihat di kemudian hari, bahkan sampai anak keturunan kita terpelihara sempurna di dalam kasih dan berkat rezeki Tuhan. Kalau Yesus belum datang, pakailah cara hidup seperti seorang Yonatan. Ternyata mewariskan sesuatu berkat dan rezeki sampai kepada anak-anaknya. Yang tidak berdaya pun anak itu ternyata bisa duduk makan satu meja dengan Daud. Hari ini pelajaran penting. Kalau saudara dan saya berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, kita terus ada di dalam mentoringnya Tuhan, kita ada di dalam bimbingan tuntunan Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh jeli untuk mengambil langkah, berpihak kepada kebenaran, walau mungkin kita sudah dekat sekali dengan jalan yang lebar. Kembali, sekarang arahkan, kondisikan untuk masuk, melewati jalan sempit. Karena Tuhan mencintai orang yang jalan hidupnya mau taat kepada rencana kehendaknya. Dan saudara katakan, aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Saya yakin hidup saudara, hidup kita semua bahagia. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib Golgota demi menanggung semua sengsara kita. Dan anak keturunan kita akan dijamin. Kayak Tuhan mengatakan, orang benar disertai Tuhan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Yang percaya katakan amin. Itu Tuhan yang menjamin. Itu Tuhan yang mengatakan. Dan untuk itu, mari kita serahkan hidup. Kita berikan hidup kita sepenuhnya di dalam rancangan anugerah Tuhan yang begitu besar. Yuk, dalam hidup ini, supaya kita bisa tetap konsisten, jalan dalam kebenaran, kita mau melangkah dengan mengharapkan hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita semua. Kita akan sambut tubuh dan darah Tuhan, karena hidup kita dipenuhi dengan jamahan Tuhan.
hati kita belajar tulus, mau hidup berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan, kita akan nyanyi bersama, salibnya, salibnya, selama mulia. Dan seperti pesan kami, untuk masing-masing saudara menyediakan perjamuan bagi yang tidak menerima distribusi ya anggur dan hostia, roti kecil dan air sirup apapun sedikit, saudara siapkan untuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Yakin Tuhan yang memberkati saudara, yang campur tangan dalam hidup kita. Kesusahanmu Tuhan yang menanggung, dan Tuhan memberkati kita semua. Salibnya. Saya silakan bagi anak Tuhan yang tidak kesulitan berdiri, silakan yang mau tetap duduk juga, tidak masalah. Angkatlah hostia, tangan kanan kita dengan penuh syukur. Dosaku anak-anakku, 15 orang diantar masuk dalam baptisan. Dan biarlah setiap orang yang hari ini join di dalam ibadah ini mengalami kuasa Tuhan. Kalau engkau aku berjalan dalam kebenaran, kuasa setan resah terhadap kehadiran kita. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun dari saudara yang akan resah oleh karena kesulitan, masalah, dan persoalan. Justru hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena kemenangan kuasa Tuhan menjadi bagian kita. Di mana kita lewat kerajaan setan terguncang. Salibnya, salibnya selama mulia, sekali lagi. Salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami mengucap syukur karena kami hari ini Tuhan berkati untuk bersekutu dengan hadirat Tuhan, dengan Yesus yang hadir di setiap tempat di mana kami berada. Olehnya kami unjukkan dan persembahkan, ya Tuhan, roti ataupun anggur yang ada pada kami, itu pun datangnya dari Tuhan. Kami persembahkan dalam pengudusan berkat-Mu, biar ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Dan setiap orang yang akan makan perjamuan ini, sungguh hidupnya dilengkapi dengan kuasa ilahi dari Tuhan. Dan kuasa-kuasa gelap tunduk takluk di bawah kuasa Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berkemenangan. Yang lemah jadi kuat, yang sakit tidak mustahil Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan memberikan kehidupan ke depan. Hidup yang berkemenangan di dalam kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini persekutukan dengan kuasa tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan bersama dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah makan tubuh Tuhan. Dan Engkau sendiri mengatakan barang siapa mau menikmati hidup yang kekal bila kamu makan tubuhku ini. Sekarang kami akan minum darah Tuhan. Kami angkat cawan berkat ini. Yang datangnya dari Tuhan dipersekutukan dengan kuasa darah Yesus. Kami akan meminumnya sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus? Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami dan mengucap syukur. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, raih hadirat Tuhan. Untuk engkau menerima kekuatan baru, engkau menikmati kebenaran yang terus diperbarui di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap bidang usaha, pekerjaan, kedinasan, pengabdian, pelayanan, semua dilingkupi di dalam kuasa kebenaran Allah. Yaitu standarnya bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu ya Tuhan yang jadi. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Terima kasih, berkat anugerah Tuhan turun atas setiap umat-Nya dimanapun berada. Puji Tuhan, usai ibadah ini kami tidak sama, tidak seperti yang sudah-sudah. Kami diperbarui, hati kami penuh percaya, iman kami teguh, pengharapan kami jelas, dan kuasa kasih Tuhan menjamah hidupku untuk hidup serba optimis, yakin dalam penyertaan Tuhan. Kami dapat melewati semuanya, haleluya. Yang sakit sembuh, yang sudah sembuh sehat, haleluya. Bahkan setiap anak Tuhan dengan penuh syukur beribadah, dengan penuh syukur mengabdi, memuliakan Tuhan, dan akan mengabarkan berita sejahtera kepada banyak orang. Terima kasih ya Allah, di dalam kesempatan ibadah ini, sekaligus hamba-Mu mengunjukkan setiap persembahan syukur, perpuluhan, dan bahkan nasyar dari setiap anak-anak-Mu sampai ke hadirat Tuhan yang kudus. Berkenan Tuhan menyucikan dan mencatat serta mengingatnya sampai ke dalam kekekalan sorgawi. Dan setiap umat-Mu, setiap pribadi anak-anak Tuhan, dalam setiap langkahnya dilimpahi dengan berkat dan rezeki. Anak keturunan kami menjadi keturunan yang ilahi di dalam kekuasaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Apa saja yang dikerjakan, diusahakan anak-anak-Mu di dalam kebenaran, pasti membuahkan berkat, tuaian, berkat dan rezeki, kebahagiaan dalam keluarga, dan setiap rumah tangga ada dalam naungan Tuhan. Anak-anak kami semua dituntun Tuhan. Bahkan cucu-cucit kami semua terpelihara sempurna di dalam kasih Allah. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati apa yang menjadi doa anak-anak-Mu satu persatu. Puji Tuhan, hari ini kami menyerahkan setiap rekan hamba Tuhan yang saat ini bergabung, join dalam ibadah ini. Dimanapun berada Tuhan terus mengurapi dan memberkati. Seraya kami mendoakan pimpinan gereja kami, Ketua Sinode, Pendeta Dr. Handoyo Santoso dengan seluruh keluarga dan tim, bersama dengan Gembala Jemaat GKT Jakarta, Ibu Maria Santoso, dengan seluruh tim dan keluarga, semua dalam pengurapan dan berkat. Bahkan jemaat GKT di Jakarta yang tersebar dimanapun, semua di dalam berkat penyertaan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga ya Allah, dalam jemaat yang kami layani di Gresik dan Surabaya, bahkan sementara anak-anak Tuhan tersebar di berbagai tempat, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Engkau melawat mereka semua dan campur tangan buat setiap mereka. Dan akhirnya kiranya negeri tercinta ini diberkati oleh Tuhan. Segenap bangsa kami dimanapun berada ada di dalam anugerah Tuhan. Usaha baik dari pemerintah untuk melaksanakan proses vaksinasi ini, Tuhan kiranya campur tangan untuk pengadaan penyediaannya agar semua bangsa kami dikuatkan, sehat, dan memuliakan Tuhan sebagai tanda syukurnya.
Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Sekali lagi, kiranya rahmat berkat anugerah yang baik dari Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian dari hari ini bahkan sampai Maranatha, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, membawa kami di dalam sejahtera menikmati sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kita nyanyikan bersama. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati keluargaku semua. Silakan duduk kembali yang di posisi berdiri. Dan waktu selanjutnya serahkan pada tim admin. Puji Tuhan. Haleluya.